samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillazi waffaq ibadal mu'minin lil amali sholihat. Wa syarah sudur awliya'il muttaqin bil imani maja'a bi rasulih minal hikmati wal ayat. Wa kashafa al-qulubi ahbabihi ababal jahalati wa dolalah. Wa yasarra min al-baqiyati sholihat ma yataba'una bihi manazil jannah. Fadlan minhu wa ni'mata rabbuka yalqu ma yasha wa yahtaru min al-makhluqat. Ahmaduhu subhanahu ala ma lahu min al-asma'il husna wa sifat. Waskuruhu ala ma asdahu min al-in'ami wal barakat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatan arju biha ala darajat. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa qadwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Al-Bushari ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Wa qawlu ta'ala fi kitabil karim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan tabura. Yafyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman tala umruhu uskurhu wa hasuna amalihi. Sadaqallahul maw'adul rasul. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ittaqullaha haqqa taqwa washkuruhu farabiman syakara. Wasgalu alsinatakum bidzikri fasa'id man dzakar. Alhamdulillah, kita sama-sama pada hadir di majelis ini, khususnya pada hari Jumat, hari betul-betul hari yang mulia, yang tidak tertolak semua doa, apalagi orang banyak memperbanyak baca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat disebut Sayyidul Ayyam. Hari Jumat adalah harinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak dari segala ilmu, puncak dari segala doa, puncak dari segala amal, puncak dari segala perbuatan, seluruh kemuliaan adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih fi jihadin fi sabilillah. Tarabbasu hatta ya'tiya amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kecuali orang-orang yang fasik yang tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Semua dunia ini diciptakan, surga, neraka, alam semesta dan seisinya, itu semua dari nur Nabi Muhammad SAW. Hati yang hidup, kehidupan yang hidup, kalau sudah dititipkan hatimu oleh Allah
satu titik saja cahaya Nabi Muhammad SAW di hati, niscaya kamu tidak akan berhenti 24 jam untuk menyebut kekasihnya. Satu titik cahaya yang bisa mengalahkan semua kejutan-kejutan apapun yang ada di muka bumi. Dibebaskan kesusahan, dibebaskan kemelaratan, dibebaskan musibah, dibebaskan kemiskinan, dibebaskan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari bala dan musibah, diselamatkan kehidupannya dunia sampai akhirat. Itulah keutamaan orang-orang yang memang mencintai dan memperbanyak sholawat Nabi. Bukan sekedar berselawat, memperbanyak. Kalau hanya sekedar baca, terbatas. Kalau memperbanyak berarti menginginkan kebanyakan kebaikan dari Nabi Muhammad SAW. Maka untuk itulah mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, kalau sudah benar-benar di dalam hari Jumat ini memperbanyak aksiru dzikir sholati, memperbanyak dengan mengingat pada sholawat, niscaya tidak tertolak. Akan dicukupi satu minggu yang akan datang lagi, dibaca lagi, dicukupi, tidak akan pernah dikurangi. Ini yang pertama. Yang jelas dosanya juga diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka untuk itulah, kalau sudah dosa diampuni, yang ikut siapa? Anak yang durhaka, yang tidak mengikuti orang tua, yang tidak mengikutkan orang tua, yang tidak mengikutkan keluarganya. Ketika kita datang di majelis, hadirkan, ma'rifatkan semua keluarga saudara yang tidak ngaji untuk datang di tempat ini. Bayangkan mereka ada di tempat ini, maka dia akan mendapatkan maghfirah juga, ampunan dari Allah. Tapi orang yang terbelenggu pada nafsunya, ya dia sendiri, yang mati sendiri, bingung sendiri, dan tidak ada perhatian sama sekali, baik untuk keluarganya atau orang lain. Ini orang yang terbelenggu oleh hawa nafsu. Dia itu belum tipe orang-orang yang menyayangi keluarganya, belum menyayangi dari semua kedua orang tuanya, belum menyayangi kepada anak-anaknya, apalagi cucunya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW setiap bepergian, dia akan mencari siapa yang berta'ayyun. Pertama simbolisnya Sayyidah Fatimah, itu fotokopinya Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen tahu siapa Sayyidah Fatimah itu, berarti kamu mengikuti al-imamu nisa'ul jannah, yang bisa masuk surga pertama kali. Karena itu fotokopi Nabi Muhammad SAW. Itu simbolis perempuan. Kalau laki-laki simbolisnya siapa? Jelas, al-imami kulli mawjud nuril mawjud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Maka dari situlah orang tua kita pun, walaupun sudah meninggal, walaupun sudah wafat, tidak terhalang dari semua amal-amal dari anak-anak yang saleh.
Walaupun orang tuanya itu durhaka sekalipun atau fajir, tapi berkat anaknya, maka Allah pun menolong kedua orang tuanya itu karena doa-doa. Siapa yang untung? Tapi kalau saya lihat banyak orang ngaji lupa itu. Kamu nggak pernah bawa saudara-saudaramu, keluargamu itu di depan kamu. Yang tidak pernah kamu, anak-anakmu juga masuk di dalam. Suamimu tidak pernah kau bawa ke sini. Istrimu pun nggak kamu bawa ke sini. Karena kesibukan. Allah bersama-sama. Kalau memang kamu meyakini segala sesuatu itu ada pada dirimu, itulah spiritual. Kekuatan batin itu lebih utama daripada kekuatan akal. Maka keseluruhan dari mereka, apapun yang menimpa, apapun yang terjadi, apapun yang sudah dialami, ketika satu titik cahaya Nabi Muhammad SAW menolongnya, selesailah masalah. Kecil, dunia ini kecil, sempit, dan tidak berarti bagi orang-orang yang benar-benar cinta pada Nabi Muhammad. Maka dengan demikian, nggak perlu kamu banyak berpikir hajat saya, nasib saya, hidup saya. Pada masuk daripada nur, yang mana nur itu adalah nur Nabi Muhammad SAW, akan satu pelita atau satu lampu ketika dalam kegelapan malam, maka sangat berarti satu lilin saja di dalam kita. Berarti cahaya itu bisa memberikan petunjuk dalam kegelapan. Bagaimana cahaya Nabi Muhammad SAW yang pasti akan menerangi kehidupan. Tapi kenyataan, kenapa kamu terus dalam kegelapan? Kenapa kamu dalam kebingungan? Tidak ada cahaya Nabi Muhammad SAW di dalam rumahmu, maka tidak ada malaikat juga di dalam rumahmu. Bagaimana datang pertolongan Allah Ta'ala kepadamu yang tidak ada selawat sama sekali di dalam rumahmu? Yang ada cuma cahaya TV saja, cahaya lampu, cahaya gemerlapan dunia. Mana cahaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini akhir zaman. Mereka hidup dalam kegelapan. 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya tenggelam di dalam lautan, gelapnya manusia masuk dalam perut ikan. Itu Nabi Yunus sudah memberikan. Kalau sudah di dalam mulut perut ikan nur, apa yang terjadi? Apa kekuatan? Karena terlepasnya Nabi Nuh dari kesulitan, karena ada nur Nabi Muhammad SAW. Ini perlu dipahami. Kalau sudah meremehkan kamu selawat, sudah meremehkan kamu dengan memuji Nabi Muhammad SAW, hidupmu betul-betul remeh dan tidak berarti dan tidak berguna. Ingat-ingat ini tepatnya hari Jumat. Bagaimana
bagaimana doamu dikabulkan Allah, bagaimana tidurmu didengar Allah, bagaimana perbuatanmu dipandang Allah. Wong kamu tidak pernah memandang, melirik Nabi Muhammad SAW, tidak akan sampai kepada Allah Rabbul Alamin. Terhijab kamu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan tidak. Wali dengan selawat, akhirkan dengan selawat, akan mati pun baca selawat. Sudah terang kuburmu nanti, sampai masa pun terang, sirat cahaya, kubur cahaya, mahsyar cahaya, surga pun dari cahaya. Semua bercahaya, mizan cahaya. Kalau orang yang sudah betul-betul mengamalkan sholawat Nabi Muhammad SAW, dan semua ini diampuni dosanya, dan keluarga dan keluarga, kerabat dan nasab semuanya, orang tua kita, semua yang hidup maupun yang mati, yang bersambung nasab dengan kita, terutama dosa guru-guru kita, berkah dari guru-guru kita semuanya yang telah mendidik kita sampai kita duduk di tempat ini. Dengan jasa mereka yang kita tidak bisa membalas, insya Allah nanti akan bersama-sama kepada dari guru ke gurunya sampai nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kuncinya, itu gunanya itisal, itu gunanya kita berguru, itu gunanya kita duduk sama guru. Ya firuna, kalau dia menjauh dari guru dan ulama-ulama, maka menjauh dari Allah, menjauh dari Rasul, maka menjauh juga dari surga, menjauh dari kebaikan, dekat keburukan. Naudzubillah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Fokus dengan hajat selama berpikir dunia akhirat. Wa akhirayat wassalamualaikum. Salawat serta salam dan puja pada Nabi Muhammad SAW dan para ahli sahabatnya semuanya. Pasti kalau kau mencintai Nabi Muhammad SAW, pasti akan mencintai Nabi, mencintai diri Rasul. Bahkan kamu berguru pun nanti akan sama diri Rasul SAW. Berhikmahlah kepada alim bait, yaitu para alim yang mengajarkan kamu, niscaya kamu akan nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah nyambung, maka dia akan kumpul di surga bersama-sama di dalam surga. Iya, kita duduk dekat sama guru saja merasakan tenang. Nanti di surga begitu. Nggak ada kita kumpul sama orang-orang gak karuan. Maka sekarang kita bicarakan siang hari ini, banyak orang yang sedekah, tetapi tidak tahu nilai sedekah. Pada sedekah itu sendiri mempunyai fadilah sedekah. Pertama amal, yang kedua amal soleh, yang ketiga amal jariah. Banyak orang beramal, cukup beramal, nggak punya niat, nggak ada ilmunya, nggak ada agamanya, nggak punya akidah, asal beramal. Maka amal yang tanpa disertai niat maka gugur dan gagal. Kalau amal saleh pasti melibatkan orang tua. Bukan dia saja. Saya sedekah, saya bangga, tidak. Saya menolong orang, saya bangga, tidak. Nggak ada itu kebanggaan, nggak ada. Karena yang bangga dengan amal itu, dengan riak dan pujian kepada manusia itu sudah jatuh sebelum sampai ke tempatnya. Niatkan semua kebaikan itu.
niatkan semua amal itu. Bahkan Imam Nawawi ketika menuntut ilmu, ketika belajar untuk menuntut ilmu, tidak mengandalkan apa kemampuan dari Imam Nawawi, imam kita ini. Ketika dia belajar menuntut ilmu, maka di pertengahan jalan dia menemui seseorang yang ini wajib diamalkan dan diketahui, karena ini urusan yang paling berat untuk menuntut ilmu. Ini kunci. Pertama, saya sedekah walau kana tamar, walau kana moya, walau kana rubiah. Walaupun hanya 1 biji kurma, walaupun 1 biji aqua, walaupun 1 biji permen, ya, bukan urusan yang besar. Saya niatkan, saya bersedekah untuk guru saya. Ini saya menawar. Kemudian saya niatkan kedua orang tua saya. Kemudian yang ketiga, agar aku mendapatkan ilmu yang manfaat. Yang keempat, jauhkan saya daripada orang-orang yang telah membenci guru saya, yang memfitnah guru saya, yang membuka aib-aib guru saya, yang menjelek-jelekkan guru saya. Dan jangan kami dekatkan kepada mereka, ya Rabb. Itu niatnya sedekah. 4. Imam Nawawi. Agar aku mendapatkan ilmu yang manfaat, maka berangkatlah Imam Nawawi setiap menuntut ilmu, membawa kitab dan belajar, selalu melaksanakan sesuatu yang dianggap remeh oleh manusia. Apakah berat kalau kita kasih aqua? Apakah berat kalau kita hanya kasih minum? Apakah kita berat kalau kita punya permen 1 biji? Masalahnya karena tidak tahu. I'lam la ya'lam. Dia tahu, sebenarnya dia tidak tahu. Ini masalah. Maka semua orang datang di majelis, kebanyakan mereka membawa satu bejana yang bocor. Kemudian membawa lampu yang putus, membawa lampu minyak. Lampu minyak tidak ada sumbunya, tidak ada semprongnya, tidak ada. Murid ibarat gelas. Guru adalah teko. Tapi kalau gelasnya pecah, gelasnya bocor, apa artinya air yang dituangkan? Sampai mati pun kamu duduk hanya seperti patung, tidak paham apa-apa saja apa yang dikatakan. Ini sedekah pun ada ilmu, beramal pun ada ilmunya, orang sholat ada ilmunya, orang duduk di majelis ada ilmunya, bertamu ada ilmunya. Bukan sekedar duduk, apalagi salamnya. Maka gugurlah semua amal-amal itu yang tidak ada bekasnya sama sekali di dalam alam akhirat. Itulah orang-orang yang bangkrut sebelum bangkrut.
Naudzubillah. Jangan sia-siakan umurmu, dan jangan sia-siakan kesempatanmu, dan jangan sia-siakan nasihat apapun kepada kamu. Sanad dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Lais As-Samarqandi. As-salatu imaduddin, al-islami wal jihadi sanamul amal wa sadaqah. Syai'un ajibun wa su'ila anis saum. Faqal qurbata wa laysa hunaka fadlun. Kila fa yusadaqa abdal. Qal aksarwa summa qara'a lan tanalu biro haqqa tulfiku mimma tuhibbuna. Kila fa man lam yakuna indahu. Qal fa abu malin yasaddaq bi fadlil malin. Kila fa man lam yakun indahu fadlil malin. Qal fa abu ta'am. Kila fa man lam yakun indahu wala yu'ina bi quwwati. Kila fa man lam ya'mal wala yattaqinnar walau bisikki tamrah. Kila faman lam yaf'al qala yaqufu nafsahu, yakni la yadlimun nas. Wa fi riwayat ukhra ruwiya hada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sembahyang itu adalah sendi agama. Dan jihad itu sebagai tulang punggung atau setinggi amal. Dan sedekah itu suatu yang ajaib atau baik. Jika ditanya tentang puasa, jawabnya itu untuk taqarrub kepada Allah. Puasa tujuannya untuk mendekat kepada Allah. Dan tidak ada kelebihannya. Ditanya, sedekah manakah yang paling afdal, yang paling utama? Jawabnya, sedekah yang terbanyak. Kecil aja nggak ngeluarin, apalagi yang Kemudian membaca ayat lan tanalul birra hatta tunfik mimma tuhibbun. Kamu tidak dapat mencapai bakti yang benar-benar sehingga betul-betul mengorbankan apa yang sangat kau sukai. Kadang-kadang kalau sedekah itu nggak disukai, habis makan sisanya dikasih. Yang enak dihantam dulu, diempat dulu, yang nggak enak sisanya. Ini belum termasuk maksimal di dalam amal soleh. Ini sekedar amal, bukan amal soleh. Ditanya lagi, jika tidak mempunyai, jawabnya kelebihan harta.
Jika tidak mampu, tidak mempunyai, jawabnya kelebihan makanan. Ditanya lagi, jika tidak mempunyai, jawabnya membantu dengan kekuatan tenaganya dan pikiran. Ditanya lagi, jika tidak mampu, tidak dapat, jawabnya menjaga diri dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh atau dari sebiji kurma. Wes dapat ngerti. Jika tidak mempunyai, jawabnya lagi menahan dirinya, yaitu tidak mau mengganggu orang lain. Lain riwayat, semua keterangan ini sumbernya dari Rasulullah SAW.